Mitra bisnis, Thailand, negara saingan kita dalam sektor pariwisata, menurunkan pajak hiburan dan minuman beralkoholnya menjadi 0-5% dari sebelumnya 10%. Sementara Indonesia malah menaikkan pajak hiburan malam menjadi 40-75%. Apa komentar Anda mengenai tingginya pajak hiburan di Indonesia di tengah rencana Indonesia menggalakkan sektor pariwisata Indonesia ini? Seperti yang dikeluhkan lawyer kondang Hotman Paris. 6339160 atau WhatsApp call 0816924924. Ini masalah pajak naik ini, ini juga saya sangat prihatin banget ya sama negara kita ini ya. Di sini bilang katanya ingin mau meningkatkan turisme Indonesia. Di sini juga katanya ingin mau memancing investor supaya bisa kelola negara, bisa buat negara ini biar bisa lebih baik lagi. Tapi malah ini bukannya mau memancing turis, investor, melainkan ini kayak seperti mau menendang investor sama turis ini. Satu. Dua, itu kalau Thailand memang saya ada lihat di berita itu, dia tujuannya ingin mau memboosting wisatawan. Dan juga pendapatan mereka juga lumayan banyak juga loh. Saya pas lihat di berita itu. Cuman kita ini Indonesia ini nggak tahu maunya apa itu sama rakyat kita ini. Terbebani terus ini pajaknya makin lama makin naik, makin nggak bener ini. Dan juga nggak hanya hiburan malam doang. Itu salah satu calon legislatif di Bali, Ibu Nilu juga pernah ngeluh juga. Itu pengusaha spa yang di Bali di sana juga pasti bakal ribut juga dong atas kenaikan pajak ini. Saya mohon deh, pas dengar yang pendengar deh, terutama Pak Jokowi atau Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan lah ya, yang paling dihormati, tolonglah dikaji balik lah pajaknya, jangan terlalu mensengsarakan rakyat. Kita juga setiap kali, kita orang biasa juga setiap bulan juga bayar pajak terus. Kenapa apa yang nggak puas sih dari kalian semua? Terima kasih. Saya kalau mendengar yang kali ini kenapa preferensinya karena keberatan dari Pak Hotman Paris ya? Apa karena dia banyak klub malam yang dia sekarang invest lalu dipajakin jadi keberatan gitu loh? Kalau kita lihat ini kan kecenderungannya kan memang butuh ya negara ya. Ya sekarang kan memang hukum pasar lah, supply demand, bisnis yang lagi bertumbuh. Ya sekarang kan orang lagi euforia, lagi mau healing jalan-jalan gitu. Ini kan kalau mau lihat lebih merata kan, kalau misalnya nih yang sekarang pemerintah nih ya, saya bukan bicara pro pemerintah. Misalnya orang yang sekarang beli rumah kan PPN-nya kan dibikin 0. Nanti semester kedua didiskon, dikurangin lagi 50%. Artinya negara cukup fair lah, tergantung banyak sektornya. Cuma ini kenapa preferensinya mesti Pak Hotman yang ngomong, lalu Mas FN bantu gitu loh. Terus apple to apple juga lah ngobrolin ke Thailand ya. Thailand itu kan dia aja sebetulnya mengakui kalah loh sama kita satu Bali aja. Dia punya Koh Samui, dia punya Bangkok, dia punya Phi Island, begitu Phuket. Saya pernah ke sana dan mereka mengakui, mereka kalau diakumulasi lawan satu kita punya Bali aja, kita kalah. Yang jadi persoalan sekarang adalah kita negara luas, banyak potensi wisata, tapi akses jalan ke wisata-wisata kita itu jelek. Nah itu kapan mau diperbaikin kalau sumbernya juga bukan dari pariwisata juga, itu pemikirannya sih harusnya. Ya ini sekarang coba aja di Bali deh, banyak orang mabok-mabok. Minuman kerasnya nggak dinaikin juga udah kacau itu Bali. Naik motor bisa cepegot, yang enggak kan gitu. Ini kalau dengerin celotehan netizen Pas FM ini emang lucu-lucu lah, yang baik yang peserta aktif maupun yang tidak aktif. Anyway, kalau saya sih ini dalam konteks lah ya. Kita kalau ngomong konteks hiburan malam, kalau kita mau compare dengan Thailand, yang pertama, di negara kita ini kita nggak bisa membuat suatu industri hiburan malam yang masif, nggak bisa. Why? Karena kita mayoritas negara kita dengan agamanya nggak mengizinkan seperti itu. Jadi impossible lah kalau mau bilang Indonesia mau membuat industri malamnya masif dan seperti negara let's say seperti Thailand atau Singapura misalkan. Impossible, itu lupakan. Yang kedua, saya setuju kalau misalkan
Bos Hotman bilang, oh ini dipajakin, menghambat dan sebagainya, sebenarnya nggak juga, karena again itu semua pajaknya juga toh ditimpakan ke customer juga tuh, karena pajak yang tinggi-tinggi kayak begini itu toh juga dibalikin, jadi intinya marginnya berkurang basically kalau emang dia mau cover sebagian pajak itu, tapi kalau enggak ya ditimpakan ke customer-nya, dan customer-nya memang level uangnya ya memang uangnya banyak gitu. Jadi yang itu kedua. Yang ketiga, sebetulnya poin utama kalau kita mau membuat industri konteks hiburan malam ya, saya ngomong ya, kalau konteks hiburan malam, kalau kita mau membuat industri ini besar, itu sebetulnya poin yang paling utama adalah upeti yang tanda kutip, jadi yang kita harus setor. Karena gini, saya punya teman kebetulan punya klub malam, karaoke dan sebagainya di daerah Bogor, dan itu tiap bulan ada upetinya kepada ormas. Kemudian ormas PON yang sudah dibubarkan itu yang paling kenyang. Setiap bulan itu bisa mencapai 300 juta itu upetinya. Jadi itu sebetulnya yang paling menghambat. Jadi orang yang mau membuka industri malam itu kalau tidak punya backing yang kuat di kepolisian, di ormas dan sebagainya, mereka nggak bakal mau, karena untuk membayar mereka itu mungkin hampir sama harganya dengan membuat gedungnya, desainnya, peralatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi enggak lah, kita nggak bisa compare dengan Thailand. Jadi gini, jadi Bu Sri Mulyani pikir kalau memang cuma sedikit begini, orang juga nggak bisa bikin industri yang masif, ya sekalian aja pajakin yang tinggi, udah begitu aja. Dan memang kalau kita ngomong industri dipajakin yang tinggi, memang si Malakama satu adalah menimbulkan penyelundupan, itu udah pasti. Harganya di 40% lebih mahal, penyelundupannya pasti gede juga, itu udah hukum alam. Dan dari Batam dan sebagainya, dari pelabuhan kita, pintu-pintunya tuh banyak sekali, dan itu banyak orang-orang yang bermain di wine selundupan, kemudian alkohol dengan kadar 35% ke atas yang selundupan, itu banyak sekali, dan memang itu udah hukumnya kayak begitu. Jadi again, sekali lagi ya kita ngomong, memang kita nggak bisa compare kita dengan Thailand, karena poin-poin yang tadi yang utamanya begitu. Jadi kita nggak bisa compare dengan Thailand, unfortunately. Memang that's the way it is, negara kita seperti ini gitu loh. Oke. Ya, jadi gini, memang pada dasarnya itu pariwisata itu sebenarnya itu industri mahal, terutama pariwisata malam. Itu dia mahal. Lu tahu nggak ada berapa tuh kira-kira izinnya sekali lo mau bikin pariwisata malam gitu? Ada sekitar 20-30. Sekarang udah nambah kali 50. Ya, izin melantai, izin keramaian, mengumpulkan massa. Yang terpenting tuh izin sama Polsek Alexander yang punya Alexis, si Alex Tirta. Nah, ini kan deket-deket kok semua sama polisi. Ya itu udah biasa. Memang udah jalurnya mereka harus izin gitu. Belum lagi ngasih upeti, si duit, emas, jam tangan mahal. Tapi begitu rata-rata kan. Makanya kan kalau kayak ada polisi gitu kan, ya kalau Hotman ngomong pajak tinggi, bilang terganggu pariwisata, ya dia cuma istilahnya keuntungannya aja berkurang lah. Industrinya industri mahal, masa dikomplain? Nggak mungkin. Begitu juga si Hotman. Saya cuma pengen mendapat masukan dari kawan-kawan penelpon yang lain atau narasumber. Yang pengen saya ketahui begini Mas, sebuah ilustrasi lah. Saya ambil contoh yang namanya pajak. Itu kan dipungutnya setahun sekali kan ya, per tahun. Nah, ilustrasi saya begini. Kalau misalnya ada kafe diskotik atau tempat hiburan malam yang lain yang satu tahun itu omsetnya anggaplah 100 miliar. Angka ini nih, mudah-mudahan ada pendengarmu yang bisa memberikan ilustrasi. Terus dipajak 40% sampai 75%. Berarti pajaknya 40 miliar. Bukan main. Enak banget pemerintah. Apalagi kalau sampai 75%, ya kasihan pengusaha. Kapan dapat ininya dia pada pariwisata itu selain usahanya, mereka juga menciptakan lapangan kerja. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh pemerintah.
Mana lowongan kerja, nggak ada. Belum lagi pemasukan dari pajak ya, tapi ya jangan ngawur gitu, nggak rasional. 40% sampai 75%. Kalau ada orang Islam masuk ke situ, ya bukan salah kafenya atau hiburan malamnya, ngapain lu masuk ke situ? Terima kasih. Gini ya, mungkin pemerintah, mungkin Ibu Sri Mulyani ini Bu Sri Mulyani, kalinya Bu Sri Mulyani. Mungkin Bu Sri Mulyani itu tidak berpikir bahwa kalau alkohol dinaikkan itu adalah kan pangsa pasarnya cuman orang-orang yang minum dari bule-bule atau dari Jepang-Jepang kayak gitu. Kuantitinya kecil, pikirnya mungkin kayak gitu. Cuman gini loh, kalau mau buat peraturan itu jangan membuka celah baru. Kita ini udah law enforcement-nya buruk. Terus kapan bisa memberantas korupsi kalau setiap peraturan itu dibuka celah. Celahnya apa? Karena tinggi banget 70%, ya udahlah lu masuk sama gua aja. Bayar 40%, kan masih ada 30%. Terus nanti yang situ terima 40% dibayarin ke negara cuma 20%. Kenapa main quantity misalnya? Yang rugi siapa? Negara. Sama, kosmetik itu juga kayak gitu. Pokoknya banyak barang yang dipersulit kayak gitu tuh ya. Mungkin ini kebetulan Pak Hotman Paris teriak sehingga kita jadi membahas. Tapi yang tidak teriak, barang-barang obat-obatan, kosmetik kayak gitu-gitu tuh banyak banget loh. Contoh lagi ya, ini tentang pajak. Kita misalnya saya beli rumah daerah A, 20 miliar, bener 20 miliar, saya bayarkan pajaknya 20 miliar. Tapi tukang pajaknya ngomong katanya, oh ini tidak boleh 20 miliar, ini tabel kita adalah 40 miliar. Kalau nggak mau ya sudah. Gimana sekarang? Pikir aja. Jadi 40 itu dari mana? Dia punya tabel sendiri. Nah gila nggak? Terus ujung-ujungnya apa tahu? Ujung-ujungnya terus nanti negosiasi. Kita kan nggak mau ya, wong kita memang jujur 20, tapi dipaksa harus ini. Terus kita harus transaksi. Terus gimana? Kan kayak gitu. Lah ini masa sih Sri Mulyani nggak tahu sama sekali? Nah ini memang Sri Mulyani cerdas, pandai, bersih. Ya benar. Tapi kita juga butuh orang yang ngerti di bawah itu sebenarnya pasarnya gimana sih? Ceruknya gimana sih? Nah, teriakan masyarakat tuh gimana sih? Hal kayak gini nih udah dikomplain lama loh. Dan bahkan ada yang sekarang lagi diperkarakan masuk pengadilan. Pengacaranya. Lah kalau yang nggak kuat bayar pengacara gimana? Lah kenapa kok orang ini berani bayar pengacara? Karena dia merasa dia nggak bohong gitu loh. Lah hal-hal seperti ini jadi di Indonesia ini ya antara benar dan salah itu nggak ada warnanya, nggak ngerti warnanya apa, tergantung dari pihak yang menjabat. Nah ini yang celaka. Makanya kalau tadi ada ulasan future, maksudnya 2024 itu bagaimana, dan diulas lagi kalau yang menang nanti adalah penerus Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap gini. Itu sebenarnya benar. Kenapa? Karena ya itu, kalau enggak kita itu enggak jelas. Peraturannya gonta-ganti, enggak tahu deh. Sebenarnya kalau kita kaya tapi kita tidak bisa menaikkan investasi yang padat karya, kita yang di bawah nggak akan pernah naik daya beli, nggak akan pernah bagus, dan market ini retailnya nggak akan bagus, daya belinya nggak akan bener. Makasih. Cuman Thailand belum disebutin nih. Saya tanya gimana nih tadi barusan nih. Jadi gini, setuju dengan ibu yang tadi itu. Tajam pemikirannya, inspirasinya baik. Jadi artinya kayaknya dia mengetahui persis seluk-beluk ya, walaupun nalarnya dari luar ya. Cuma memang perlu perhatian dari pemerintah pusat juga. Kalau terlalu besar pajaknya itu kan pengusahanya
perekonomiannya bisa melehoi, tidak ada kemampuan untuk berkompetisi atau hidup kembali dalam suatu embrio perbisnisan hiburan. Jadi ini sangat berat sekali. Jadi tolong dipikirkan dengan secara bijak dan arif lah. Kalau nanti pemerintahan baru pun terbentuk, harus memikirkan bukan hanya keuntungan yang bisa diraih, tapi bagaimana menyejahterakan karyawan-karyawan yang ada di dalam bekerja industri atau pusat-pusat hiburan tersebut. Ini lebih amanah saya pikir, menyejahterakan banyak orang sesuai dengan prinsip untuk mempekerjakan manusia-manusiawi Indonesia, agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan, bukan hanya cuma menerima bantuan sementara doang. Itu kan berbahaya sekali. Yang penting mereka perlu ada kerja dengan etik atas kerja yang baik gitu loh. Saya kira perlu menjadi perhatian. Kalau terlalu besar pun pengusaha tidak akan mampu dengan pajak yang diberikan gitu loh. Mau kasih komen aja, itu yang namanya aturan itu kok hari gini ya 10% menjadi 40% itu menurut saya kok nggak pakai kajian tapi main langsung diterapkan gitu loh. Menurut saya itu yang membuat peraturan itu apa nggak pernah belajar dari ini ya, nggak pernah belajar dari pengalaman. Kalau negara lain aja bisa menurunkan atau apa, ini malah naikkan. Padahal kan ini banyak sekali pengangguran saat ini ya, kalau kita lihat sebagai pengusaha gitu. Jadi ya saya pikir harusnya dikaji dulu, jangan naik 10 jadi 40%, itu aja sih. Kalau bisa naik ya mungkin 10-15 gitu loh. Tapi yang wajar-wajar jangan searah kalau memakai kekuasaan begitu saja. Makasih. Itulah Indonesia. Pajak lagi. Mereka enak, pajak dinaikin, nanti minta naik gaji lagi. Ya kan, satu itu. Kedua, itu gimana kita ngeliatnya? Apalagi waktu debat beberapa minggu yang lalu kita ngeliat ada yang mau naikin pajak. Nah ini ya, inilah salah satunya, pajak dinaik-naikin. Saya setuju kalau pajak alkohol itu dinaikkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau untuk hiburan yang untuk rakyat jelata apa semuanya jangan, tolong dinaikkan. Kalau alkohol, rokok dinaikkan setinggi-tingginya, kita mendukung lah buat untuk mereka naik, minta gaji lagi, ya kan. Tapi harus benar-benar, jangan dimanfaatkan oleh segelintir manusia, oknum-oknum yang katanya aparatur negara. Ya, kita cuma rakyat ini nggak bisa ngapa-ngapain, mau pajak berapapun rakyat akan bayar gitu kok. Apalagi segelas Hotman pengacara kondang itu kan mengeluh juga, apalagi kita rakyat jelata. Kayak pajak progresif itu bagaimana, kita pertanyakan juga. Sampai kendaraan motor, mobil 1, 2, 3 itu bertingkat-tingkat, itu laporannya bagaimana? Nggak tahu penggunaannya untuk siapa. Nanti bilangnya untuk bantuan ini dari uang saya, dari uang ini, ya kan? Jadi pajak itu jelas dong. Kayak pajak progresif sampai detik ini di Jakarta ini, waduh nikmat sekali itu. Yang punya kendaraannya berlipat-lipat ganda, dilipat-lipatkan juga pajak. Nah itulah contohnya, rakyat mentaati. Tapi laporan mereka itu bagaimana? Tidak ada laporan ke rakyatnya. Mereka bayar pajak, kita bayar pajak, laporannya pendapatannya berapa. Kayak progresif itu kita pertanyakan. Jadi saya tekankan kembali lagi, mau alkohol, rokok dinaikkan bertingkat-tingkat nggak masalah lah. Tapi untuk hiburan-hiburan rakyat jelata, tolong jangan. Memang kita ngerti lah, setiap paslon itu mereka mau bertingkat-tingkatkan, minta gaji, nanti gaji saya kurang. Ya itulah, rakyat tetap akan menanggung hidup mereka bersenang-senang. Begitu saja, dipertimbangkan untuk alkohol, rokok itu ditingkatkan sebanyak-banyaknya, rakyat akan mendukung semuanya. Begitu saja. Assalamualaikum. Masalah pajak sih, semua pengusaha, bukan hanya pengusaha hiburan ya, semua pengusaha pasti kena pajak ya. Kita pegawai aja kena PPH ya. Cuman masalahnya itu pengelolaan pajaknya di Indonesia tuh beda sama di negara lain. Pajak naik terus ya, tapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Saya nggak lihat hasil yang apa, misalnya kesejahteraannya akan meningkat gitu ya, atau apa gitu ya. Pajaknya naik tapi mereka rakyat Indonesia masih banyak yang miskin ya. Banyak lah yang miskin lah, hidup pas-pasan gitu ya. Kalau di Singapura atau di mana kan walaupun pajaknya tinggi tapi kesejahteraan rakyatnya juga bagus ya. Jadi maksudnya pajak itu kan harus ada imbal balik gitu ya. Memang mau dipajakin boleh, tapi kesejahteraan rakyat juga diperhatiin lah.
bukan malah pajaknya dikorupsi gitu. Tuh BUMN tuh katanya tuh yang nggak benar itu BUMN masih ditombokin nama negara, kan itu duit sayang. Kalau memang nggak bagus, coba contoh lah negara-negara lain, nah Singapura ya, Singapura Airlines apa kalau nggak benar itu direksinya dipecat gitu. Bukannya negara talangin terus, BUMN juga mesti untung, namanya BUMN. Nah, jangan ditalangin sama negara. Selanjutnya saya harap nih yang kepilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tolong diawasin tuh pengelolaan pajak, jangan sampai BUMN atau apa gitu korupsi atau apa dibiarin jadi direksi gitu, dipecat lah kalau nggak benar. Terus pejabat-pejabat yang pungli juga tolong dipecat, Pak Mahfud kalau nanti jadi wapres ya. Karena itu juga pungli-pungli juga bikin pusing pengusaha, Bu. Pengusaha itu sebenarnya pahlawan ya. Walaupun kalau matinya belum tentu bendera setengah tiang atau di taman makam pahlawan, mereka tuh pahlawan loh. Banyak yang kejar sama mereka. Jadi tolonglah. Dulu memang Thailand juga pernah dulu negara yang susah ya. Sekarang udah mendingan ya. Waktu susah itu Thailand tuh sampai banci-banci tuh bencong-bencong di sana sampai diadain karena saking untuk merebut wisata dari negara-negara lain itu. Kalau di sini kan beda, dia butuh nggak butuh, lu datang diterima ya, nggak datang ya udah. Kan tapi dibilangnya untuk menggalakkan wisatawan. Harusnya ya kita punya inilah cara-cara bagaimana ya supaya kita buat menarik wisatawan gitu loh. Jangan di Bali saja gitu, di daerah mana gitu. Kalau di Thailand saya akuin memang cerdik dia. Apa dia jadiin bencong-bencong itu dulu ya, karena saking mau tertariknya gitu wisatawan dari mancanegara tadi ya gitu. Akhirnya dia berhasil. Kalau di Indonesia nggak tahu ini bagaimana, karena kan kalau di sini kan apalagi hiburan kayak hiburan malam gitu ya, yang ada bau alkohol itu kan sangat inilah bertentangan gitu ya. Sini karena di sini kan kalau sendiri mayoritas kan beda, itu nggak nyambung sebenarnya. Justru itu yang terjadi. Bagaimana caranya? Hanya di Bali saja yang hebat itu wisatanya gitu. Terima kasih. Ya, saya sangat tidak setuju. Seharusnya dikaji kembali. Kita semua para pengusaha ini berjuang, penuh perjuangan. Janganlah menaik-naikkan pajak. Berikanlah kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat berjuang untuk dalam kehidupannya. Bukannya caranya menaikkan pajak begitu. Itu namanya, benar kata Hotman Paris, mematikan usaha manusia. Janganlah seperti itu, pemerintah. Kasihanlah rakyat. Berikanlah kesejahteraan kepada rakyat. Dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan cara yang lain. Jangan dari berbagai usaha seperti hiburan ini dan yang lain-lain, barang-barang yang lain yang kecil-kecil. Kasihan rakyat. Saya sangat tidak setuju. Sangat dikaji kembali atau lebih baik diturunkan, itu lebih baik seperti Taiwan. Ya menurut saya sih kayak pemerintah Singapura kan ya, dia juga ada rencana menaikin pengusaha PPN ya. Karena kan dia kan mau kasih support ke ini ibu yang melahirkan gitu loh. Jadi biar orang mau punya anak gitu kan. Karena kan biaya Singapura kan kalau nggak salah paling tinggi gitu ya. Jadi ya sama, dia kasih bantuan ke ini, dia kan perlu pemasukan. Nah dia naikin lagi gitu loh. Jadi kalau ini saya lihat sih kayak ngambil dari orang kaya, ya kan yang bisa beli kayak gini-gini kan menengah ke atas lah. Jadi dia ambil dari orang kaya, digedein pajaknya buat subsidi untuk rakyat kecil gitu loh. Soalnya kalau rakyat kecil ditambahin pajak bakal demo. Itu aja. Hanya mengasih saran bahwa peraturan yang kita buat biasanya itu untuk menekan pengusaha. Kalau di negara lain peraturan dibuat untuk memajukan pengusaha. Tolong pola pikir pembuat aturan itu dirubah supaya kalau membuat aturan itu untuk memajukan pengusaha atau memajukan masyarakat, bukan untuk mematikan masyarakat. Terima kasih. Saya mau masih masukan, kalau seumpamanya pemerintahnya belum membenahi administratifnya dulu sama hukumnya, peraturan apapun yang dibuat nggak akan ada gunanya. Rekapitulasi seperti yang pemerintah buat yang sekarang ini nggak ada berartinya sama sekali. Begitu inflasi, begitu krisis, kita merekapnya nggak ketemu datanya.
Pemerintah cuma bisa menaikkan, posisinya ekonomi seperti itu, Bu. Tapi sementara di waktu yang lain, pemerintah harus menurunkan, tapi nggak sanggup. Dan itu sangat mengecewakan masyarakat luas Indonesia ini khususnya, terutama yang saya katakan. Dari tahun ke tahun, pengusaha lokal kita cuma 500 ekor. Dibanding Malaysia aja jauh sekali, 1.500. Bayangkan sultan-sultannya itu orang-orang siapa? Bangsat semua. Makanya saya bilang, pilih nomor 4. Yang 1, 2, 3 itu 3 in 1 semua. Rampok. Yang dibilang reformasi mana? Orang dia juga. Rakyat tuh tahu. Jadi percuma kalau kita ngomongin Indonesia mau naikin pajak. Baik mitra bisnis, kami sudahi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Anto Wijaya.